Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran kimia. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Baiklah, kita akan mulai materi hari ini, yaitu bab 1 pada pertemuan yang pertama ini. Silakan kalian persiapkan diri Anda untuk menerima atau mempelajari materi kimia di kelas 12 MIA ini. Untuk yang pertama, materinya adalah tentang sifat koligatif larutan. Tetapi sifat koligatif larutan ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini kita akan membahas pengetahuan yang diwajibkan, yang diperlukan untuk menunjang pelajaran sifat koligatif larutan. Apa saja materinya? Yaitu tentang konsentrasi larutan. Nah, mungkin kalian pernah mendengar istilah konsentrasi ya. Tapi di sini adalah konsentrasi dalam istilah di kimia, bukan dalam bahasa Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran sebelum kita masuk materi, kalau sudah belajar ini diharapkan kalian nanti mampu menentukan molaritas larutan. Kemudian yang kedua, mampu menentukan molalitas. Kemudian mampu menentukan frasi mol zat terlarut maupun pelarut. Kemudian yang terakhir yaitu kalian mampu menentukan persentase massa. Nah, kita mulai saja. Untuk memahami apa itu konsentrasi, kalian bisa melihat ada ilustrasi atau gambaran sebagai berikut. Disajikan 3 buah gelas, larutan A, larutan B, maupun larutan C. Yang membedakannya itu adalah di bagian atas ya, ada 1 sendok di sini zat terlarut yang siap untuk dilarutkan ke dalam gelasnya, di dalam air sebagai pelarutnya itu. Kemudian di bagian larutan B ada 2 sendok, yang larutan C ada 3 sendok. Kita perhatikan di sini adalah zat terlarut keterangannya. Kemudian yang ini adalah pelarutnya, dalam hal ini adalah air. Nah, zat terlarut ini kita masukkan yang pertama di larutan A, dan ternyata dari bening berubah menjadi warna biru muda ya, karena cuma 1 sendok di sini. Kemudian yang selanjutnya larutan yang B ada 2 sendok di sini, ternyata warnanya agak lebih pekat dibandingkan yang pertama tadi, warna birunya ya. Kemudian yang terakhir yang larutan C ternyata paling pekat di antara 3 larutan ini. Ya, warna birunya lebih pekat karena dia memiliki zat terlarut yang kita masukkan ada sebanyak 3 sendok. Nah, dengan demikian konsentrasi di sini bisa kita simpulkan sebagai kadar kepekatan dari suatu larutan ya. Kita melihat yang pertama tadi ini warnanya tidak terlalu biru karena cuma 1 sendok yang kita larutkan. Kemudian ini birunya sedang karena ada 2 sendok. Nah, ini sendok ini sebagai takaran. Nah, di dalam kimia itu tidak bisa kita katakan berapa gulanya, harus 1 sendok, 2 sendok dan seterusnya, tidak. Tapi dalam bentuk satuan, yaitu konsentrasi. Nah, konsentrasi di sini banyak macamnya ya. Coba kita lihat, perhatikan untuk ilustrasi atau definisi dari konsentrasi apa? Definisi konsentrasi itu adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ya, ingat, dalam 1 liter larutan ya. Nah, di sini ada gambaran lagi, ilustrasi. Yang pertama, gelasnya ada zat terlarut sebanyak volume larutan sebanyak 1 liter ya. Dan di sini kita bisa melihat ada molekul-molekul yang diberikan hanya sedikit ya di sini ya, hanya 5 molekulnya. Kemudian yang di bagian sebelah kanan ini ada banyak molekul di sini ya. Kalau kita hitung ada 13. Ini mol zat terlarutnya. Kita anggap sebagai mol zat terlarutnya. Ini sedikit dan ini yang banyak. Nah, ini adalah menggambarkan bahwa kadar atau kepekatan dari larutan ini berbeda dari jumlah molnya yang dilarutkan dalam 1 liter larutan.
Nah, untuk menyatakannya salah satu kepekatan itu kita bisa menggunakan satuan molaritas salah satunya, satuan konsentrasi. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya. Ini 0,2 molar, berarti lebih encer dibandingkan yang larutan yang sampingnya, yaitu sebesar 0,8 molar ya. M ini dibaca dengan molar. Kita akan membahas molaritas yang pertama ya. Molaritas itu adalah dilambangkan dengan M besar ya, atau huruf kapital. Untuk mencari molaritas, kita bisa menggunakan rumus yang paling sederhana, yaitu N per P. Nah, M itu adalah molaritas, kemudian N itu adalah mol, kemudian volume ini dalam satuan liter, ingat ya. Ya, volume di sini yang ini harus dalam satuan liter ya. Liter. Jangan tertukar karena di dalam soal itu kadang-kadang ada liter dan ada mililiter. Nah, kadang-kadang di dalam soal itu tidak diketahui molnya, tapi diketahui masanya. Nah, dengan adanya massa ini kita bisa mencari molnya dengan cara memakai rumus yang di sebelahnya ini, yaitu molaritas sama dengan gram dibagi dengan mr dikali dengan 1000 dibagi dengan volume atau P. Gram ini adalah massa ya. Kemudian mr yang ini adalah massa molekul relatif. Itu biasanya dicari dari air yang diketahui atau masalah atom relatif. Kemudian yang selanjutnya ini adalah berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi satuannya adalah liter, kalau yang ini satuannya, nah yang ini ya, satuannya adalah mililiter. Ingat ya, itu perbedaannya ya. Jadi kalau kita menggunakan rumus yang kedua, yang ini ya, kita harus mengubah volume. Kalau seandainya di soalnya itu dalam satuan liter, maka kita harus ubah di satuan mililiter. Nah, di sini ada angka 1000 ya. Angka 1000 di sini ini menunjukkan bahwa volume di sini sudah diubah dalam keadaan liter karena sudah ada 1000. Jadi kita tinggal masukkan mililiternya saja. Tapi kalau kita pakai rumus yang ini, volumenya harus dalam keadaan liter ya. Nah, itu ya. Nah, untuk selanjutnya konsentrasi atau molaritas juga kita bisa gunakan rumus yang seperti ini kalau dia dalam bentuk larutan pekat misalnya ya. Larutan pekat. Rumusnya adalah rho ini adalah massa jenis ya, dikali dengan persen, dikali dengan 10 dibagi dengan mr. Ingat ya, rho tadi adalah massa jenis larutan, kemudian persen itu ada persentase larutan. Untuk lebih memahami materi ini kita akan melihat contoh soal. Nah, di contoh soal ini tentukan molaritas larutan CaSO4 atau kalsium sulfat sebanyak 5,8 gram yang dilarutkan dalam air sebanyak 200 ml. Diketahui ArCa sama dengan 20, kemudian ArS 32 dan O 16. Untuk memahami soal yang sudah Bapak bacakan tadi, kita lihat ilustrasinya yang di sebelah kanan ini sebagai berikut ya. Nah, di sini ada zat terlarut ya. Zat terlarutnya dalam hal ini adalah CaSO4 atau kalsium sulfat tadi sebanyak 5,8 gram. Kemudian kita larutkan dalam pelarut air di sini itu sebanyak 200 ml. Kemudian apa yang ditanya setelah kita larutkan misalkan 5,8 CaSO4-nya tadi, maka di sini yang ditanyakan berapa kadarnya, berapa kepekatannya, berapa konsentrasinya, atau di sini berapa molaritasnya ya, berapa molaritasnya. Ini kita bisa cari dengan rumus karena di sini diketahui massa ya.
masanya, kemudian volumenya, kemudian AR atau MR-nya bisa kita cari dari data ini. Berarti kita pakai rumus. Yang mana rumusnya? Yang ini. Massa molaritas sama dengan gram dibagi MR dikali 1000 per pi. Nah, di sini massa atau gram kita bisa masukkan 5,8 gram ini. Kemudian MR itu belum ada ya. MR kita harus cari dulu dengan data yang ada di bagian atas itu di soal itu. Kemudian 1000 tetap, kemudian volumenya sudah dalam bentuk volume sudah dalam bentuk mililiter ya, tinggal kita masukkan saja di sini ya. Volumenya sudah 200 mililiter, kemudian masanya 5,8 gram. Nah, tugas kita yang pertama adalah kita akan mencari massa molekul relatif atau MR ya. MR itu bisa dicari dengan cara menjumlahkan atom-atom yang ada di situ ya, AR atom yang ada di situ, kemudian tetapi jangan lupa dikalikan dengan jumlah atom yang ada di senyawa tersebut. Nah, ini contohnya sebagai berikut ya. MrCaSO4 itu bisa dicari dengan, karena di sini Ca-nya ada berapa jumlah Ca-nya di situ? Nah, Ca di sini ada jumlah atomnya, maksudnya jumlah atom Ca ada 1 ya. Kemudian AR dari Ca itu 20. Nah, kita kalikan 1 kali 20, hasilnya adalah 20. Kemudian AR dari ARS ya. S di sini berapa jumlah atomnya? Ya, jumlah atom dari S itu adalah 1 ya. Berarti kita kalikan AR-nya adalah 32. 1 kali 32 sama dengan 32. Kemudian yang O di sini ada 4 ya atomnya ya. Berarti kita harus kalikan 4 kali AR-nya 16 ya. Berarti 4 kali 16 64. Kalau kita jumlahkan MR-nya, maka hasilnya adalah 116. Itulah MR dari CaSO4. Bisa kita langsung masukkan massanya, massa dari CaSO4 tadi 5,8 gram, kemudian dibagi dengan MR yang sudah kita cari yaitu 116. Satuan MR itu gram per mol ya. Kemudian ini tadi massanya satuannya gram. Kemudian 1000 ini adalah rumusnya, kemudian dibagi dengan volumenya tadi adalah sebesar 200 ml yang ini. Nah, tinggal kita masukkan, kita bagi ya. Kita sederhanakan dulu di sini, kita coret di sini ya. Nolnya 2, di sini juga kita coret. 10 dibagi 2 itu coret, tinggal hasilnya adalah 5. Kita kalikan saja 5 kali 5,8 itu adalah 29 ya. 29 dibagi dengan 116. 116 ini adalah MR-nya, kemudian hasilnya itu adalah 0,25 molar M ya, M besar. Baca molar. Nah, itu ya. Untuk contoh soal yang pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu molalitas. Perbedaannya ya, molalitas dengan molaritas itu di bagian L dan R yang bagian tengah ya. Molalitas itu dilambangkan dengan M juga, tetapi M-nya M kecil. Kalau molaritas tadi M-nya besar. Rumusnya mirip ya. Molalitas sama dengan gram per MR dikali 1000 per P. Nah, di sini ya perbedaannya di bagian P yang ini ya. Bagian P, kalau yang tadi pi cangkah, kalau yang ini P. Molalitas, kemudian gram ini adalah massa, satuannya gram, kemudian MR massa molekul relatif sama seperti tadi, kemudian P-nya itu adalah massa pelarut. Massa pelarutnya dalam satuan gram. Kalau tadi massa pelarutnya dalam satuan mililiter ya,
atau kalau rumus yang pertama tadi satuan liter. Nah, ini adalah harus dalam satuan gram ya. Ingat ya, perbedaannya hanya di bagian ini. Kalau dengan molaritas tadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung lihat contoh soalnya ya. Sebanyak 6,3 gram HNO3, MR-nya diketahui 63, ini sudah langsung diketahui MR ya. Tidak lagi kita cari MR seperti yang pertama tadi. Kemudian dilarutkan dalam 500 gram air. Tentukan berapa molalitasnya. Sepertinya tidak terlalu susah ya. Soalnya kita pakai rumus yang mana? Ya, rumus yang ini, rumus yang tadi barusan. Molalitas sama dengan gram per mr kali 1000 dibagi P. Tinggal kita masukkan di sini diketahui ya. Ingat ya, kita perhatikan dulu diketahuinya. Ada massa. Masanya yaitu sebesar 6,3 gram ya di sini ya. 6,3 gram, kemudian mr-nya 63 dan volume bukan volume ya. Apa namanya? Massa pelarut. Massa pelarutnya yaitu 500 gram air. Jadi memang sudah bentuk gram. Tinggal kita masukkan massanya yaitu 63. Kemudian apa namanya, MR-nya ini masanya tadi 6,3 ya, MR-nya 63. 1000 ini adalah rumus. Kemudian 500 ini adalah massa pelarut. Kemudian kita sederhanakan ya, ini 6,3 dibagi 63 itu hasilnya 0,1 ya. 0,1 berarti tinggal kita kalikan dengan 1000, ini dicoret nolnya 1 ya. Nih. Hasilnya adalah 100 yang bagian atas. Kemudian yang bagian bawah ini 63 itu sudah habis ya. Dibagi dengan massa pelarutnya yaitu sebesar 500. Hasilnya adalah 0,2 M atau molal ya, 0,2 M. Kemudian yang ketiga, fraksi mol atau dilambangkan dengan X. Apa itu fraksi mol? Fraksi mol adalah angka perbandingan antara jumlah mol suatu zat dalam larutan terhadap jumlah total mol seluruh zat dalam larutan. Benar, rumusnya adalah fraksi mol A dilambangkan dengan XA, maka XA itu rumusnya ada mol A dibagi dengan mol A ditambah dengan mol B. Na itu adalah mol ya. Na itu mol A dan Nb itu adalah mol B. Kemudian fraksi mol B atau XB kita bisa cari dengan mol B dibagi dengan mol B ditambah dengan mol A. Nah, kemudian fraksi mol B, kalau kita sudah dapat fraksi mol A, kita bisa cari dengan rumus fraksi mol B itu 1 tinggal dikurangkan dengan fraksi mol A kalau kita sudah dapat nilai fraksi mol A ya. Nah, untuk fraksi mol B dengan fraksi mol A yang ini sama yang ini, kalau kita jumlahkan maka nilainya harus 1. Nilainya adalah 1 ya. Jika jumlahkan fraksi mol A dan fraksi mol B, maka hasilnya adalah 1. Kita lihat contoh soal. Sebanyak 10 gram NaOH, MR-nya diketahui 40, dilarutkan dalam 360 gram air. Hitunglah fraksi mol NaOH dan fraksi mol air. Jadi yang ditanya adalah fraksi mol zat terlarut, kemudian fraksi mol dari pelarut. Nah, yang pertama kita harus cari dulu mol NaOH dan H2 ya. H2O ya, sorry. Pakai rumus apa? Rumusnya ini ya, mol sama dengan N tadi mol ya, gram dibagi dengan MR, gramnya, kemudian dengan MR masing-masing NaOH, tadi ada 40. Kalau H2O jarang diketahui, MR-nya harus kita hafal yaitu 18, karena H itu 1 kali 2, 2, O itu 16, 16 ditambah 2 maka hasilnya 18 ya. Ingat ya, MR H2O 18. Nah, kita cari yang pertama mol NaOH. Mol NaOH tinggal kita bagikan, masanya tadi 10 gram,
kemudian dibagi dengan 40, itulah MR-nya. MR-nya diketahui 40, maka hasilnya adalah 0,25. Dan untuk mol H2O kita bagikan saja berapa massa dari air tadi, 360 gram. 360 gram dibagi dengan MR-nya, MR-nya 18, maka hasilnya adalah 20. Nah, dari sini kita bisa menentukan fraksi molnya dengan rumus yang sama seperti tadi ya. Fraksi mol NaOH itu sama dengan Na dibagi dengan Na ditambah Nb, atau kita bisa lengkapi rumusnya seperti ini ya. Fraksi mol NaOH sama dengan mol NaOH dibagi dengan mol NaOH ditambah dengan mol H2O. Jadi kalau yang ini NaOH, maka ini NaOH dan ini NaOH. Satunya lagi pelarutnya H2O. Kita tinggal masukkan angkanya 0,25, yang ini tadi adalah mol NaOH ya, 0,25 yang ini. Kemudian dibagi dengan 0,25 ditambah 20 yang ini, mol dari H2O. Maka hasilnya adalah 0,0123. Untuk fraksi mol H2O, rumusnya seperti ini, NB dibagi dengan NB ditambah Na, atau kita bisa lengkapi rumusnya seperti ini. Kalau fraksi mol H2O yang kita cari, maka mol H2O dibagi dengan mol H2O ditambah dengan mol NaOH. Tinggal kita masukkan angkanya, mol H2O itu 20 dibagi 20 ditambah 0,25 itu adalah mol NaOH. Maka hasilnya adalah 0,987. Kalau kita jumlahkan kedua fraksi mol ini, mau zat larut maupun pelarut ini, maka hasilnya adalah sama dengan 1 ya. Kita buktikan angkanya 0,0123 ini tadi fraksi mol NaOH ditambah dengan 0,987 ini fraksi mol H2O, maka hasilnya adalah 0,9999 dan seterusnya, maka bisa dibulkan menjadi 1. Nah, itu adalah contoh dari fraksi mol ya. Kemudian yang terakhir ya, yang keempat, persentase. Apa itu persentase nih? Ini persentase definisinya adalah merupakan jumlah gram zat terlarut dalam 100 gram larutan atau jumlah mililiter zat terlarut dalam tiap 100 mililiter larutan. Nah, apa saja rumusnya? Rumusnya ada 2, persen massa. Persen massa itu atau dilambangkan dengan persen M. Rumusnya adalah M1 ya dibagi dengan M1 ditambah M2 dikali dengan 100%. M1 itu adalah massa zat terlarut ya, M1 massa zat terlarut, kemudian M2 nya itu adalah massa zat pelarut atau massa pelarut. Kemudian persen volume. Persen volume atau persen Pi sama dengan P1 dibagi P2 ditambah P2 dikali 100%. P1 itu adalah volume zat terlarut, kemudian P2 itu adalah volume zat pelarut. Untuk lebih memahami, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Hitung massa air yang dibutuhkan untuk membuat larutan garam 75% massa. Jika tersedia 200 gram garam. Garam ya di sini ya. Maka rumus yang kita pakai massanya ya, persen massa sama dengan M1 dibagi M1 ditambah M2 dikali 100%. Nah, dalam hal ini kita bisa menerjemahkan massa satunya tadi, massa zat terlarut itu adalah massa garam ya. Kemudian M1 ditambah M2 itu adalah massa larutan. Massa larutan itu adalah campuran dari zat terlarut dan pelarut. Dalam hal ini ya, tinggal dikali dengan 100%. Nah, yang ditanya itu tadi apa? Massa air. Massa air yang ditanya. Kalau yang ini diketahui massa garam. Massa garamnya 200 gram. Kadar garamnya itu 75%. Nah, untuk mencari tinggal kita masukkan pakai rumus ini, persen massanya ini 75% ya. Seperti ini 75% sama dengan massa garam.
massa garamnya ya. Ini 200 gram dibagi dengan massa larutan. Kita gabungkan dulu sementara M1 plus M2-nya. Nanti kita akan cari berapa M2-nya di sini ya. Tinggal kita balik ya di bagian ini, perkalian silang ya, yang 75% kita pindah ke bawah, kemudian massa larutan kita taruh di sebelah kiri seperti ini nih. Jadi massa larutan sama dengan 200 gram dibagi 0,75. Dari mana 0,75? 0,75 itu sama dengan 75% ini tadi ya. 75% ini kan 75 dibagi 100. 75%, maka hasilnya adalah 0,75. Kita bagikan, hasilnya adalah 266,67 gram. Ini adalah massa larutan. Kalau massa air atau M2-nya kita bisa cari dengan cara mengurangkan antara massa larutan dikurangi dengan massa dari air ya, 200 gram. Massa dari garam ya, massa dari garam 200 gram. 266,67 dikurang 200, maka hasilnya adalah 66,67 gram. Itu adalah massa dari air yang ditanyakan. Nah ini ya. Nah mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang sudah kita bahas tadi ya. Kalau masih belum jelas, silakan kalian tanyakan lewat Japri WA atau di dalam kolom komentar boleh. Atau bisa kalian ulang-ulang saja video ini sampai kalian paham. Untuk selanjutnya tugas ya. Tugas kalian bisa melihat LKS masing-masing di halaman 6 ya. LKS halaman 6, kegiatan siswa 1 bagian 1. Tidak seluruhnya, di sini ada 8 soal. Cukup kalian kerjakan saja nomor 1 bagian B ya. Nomor 1 bagian B. Ini kan ada A dan B. A-nya ini tidak perlu kalian kerjakan. Tinggal kalian kerjakan yang bagian B, nomor 1-nya. Nomor 2 kalian kerjakan. Nomor 3 itu ada A dan B, kalian kerjakan semua. A dan B nomor 3. Jadi cuma 3 soal. Kalau ini dijabarkan jadi 4 ya. Kalian tulis di buku latihan ya, atau buku kertas lembar boleh. Kemudian kalau sudah ditulis, foto, kirimkan lewat WA Bapak Japri ya. Tapi jangan lupa sebelumnya harus tulis nama dan kelas di lembar jawabannya ya. Sebelum kalian foto nanti kalian tulis ya di sini nama, kemudian kelas, baru kalian foto nanti. Kemudian yang terakhir untuk nilai sikap ya, nilai sikap kalian harus simak video ini sampai habis, kemudian komen nama dan kelas. Untuk nilai sikap, kalau sudah ada nama dan kelas, maka nilai kalian akan bagus, nilai sikapnya ya. Nama dan kelas ini maksudnya nanti akan Bapak lihat siapa yang sudah menonton. Ini sebagai tanda sudah menyimak videonya, nama dan kelasnya ya. Nanti Bapak akan conteng di daftar nilai Bapak. Nah itu saja untuk materi hari ini. Bapak akhiri. Kalau ada kekurangan Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.